ini masalah agama. Ada teis, ada teis, ada ateis, ada teis, ada agnostik. Nah, agama itu apa? Kalau di Jawa itu disebut ageman, ya, pakaian, style, cara, torik, ciri, ya ageman. Ya, sekarang ada istilah ateis, teis, dan agnostik. Ateis ini dipersepsikan sebagai yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ya, Tuhan sendiri itu apa, ya kan gitu. Ya, sedangkan teis itu mempercayai eksistensi Tuhan. Nah, jadi secara umum diartikan begitu. Nah, di antara ketiga-tiganya ini ada agnostik. Ya, agnostik ini ya istilahnya kalau pemilu namanya golput ya. Nah, dia menyatakan golput, tidak menyatakan iya atau tidak menyatakan tidak. Jadi tidak mengiyakan atas keberadaan Tuhan, juga tidak menafikan keberadaan Tuhan, ya dia no comment istilahnya gitu. Atau ada juga yang menyatakan ya mungkin bisa jadi percaya atau bisa jadi iya, tapi dia nggak menjalankan syariat atau aturan-aturan agamanya. Dia nggak mau menjalankan, cuma percaya doang. Ya ada juga yang pendapatnya seperti itu. Jadi kalau kita ambil garis gampangnya ya kan, ateis itu nggak percaya, yang teis itu mempercayai. Nah, agnostik ini golput gitu aja dah. Jadi dia ya ada ya terserah, nggak ada ya terserah, agnostik. Ya jadi gitu. Cuma kalau disuruh ngasih pertanyaan ketiga-tiganya ada pertanyaan. Nah tapi kalau saya disuruh ngasih pertanyaan, ya itu saya sendiri nggak mau. Ya kalaupun mau bertanya, biar diri sendiri yang melakukannya. Ya, sudah ada pertanyaannya sendiri-sendiri. Ya, sebenarnya yang mengakui keberadaan Tuhan itu tidak bisa membuktikan adanya, juga yang menyatakan tidak ada Tuhan, ya, yang menyatakan nggak ada Tuhan itu ya nggak bisa membuktikan ketiadaannya juga, sama-sama nggak bisa membuktikan. Nah, golput ini dia nggak ambil pusing lah gitu kan, yang golputnya agnostik itu. Jadi nah, menurut kalian gimana? Cuma ada satu hal ini, orang ateis banyak
ngobrolin masalah energi, masalah atom, masalah neutron, proton. Kemudian yang baru-baru ini malah dark matter, ya, energi gelap, materi gelap, macam-macam. Nah, nanti istilahnya mungkin puluhan tahun lagi ya akan ketemu lagi materi baru itu, yang sekarang mungkin ada quark, ada energi gelap, materi gelap, yang nanti bakal ada lagi, ketemu yang lain lagi itu. Jadi itulah ilmu pengetahuan, ya. Cuma dari hal-hal yang sangat kecil itu diteliti, tapi kan pertanyaan mendasar aja mungkin belum bisa dijawab, ya. Ini masalah yang sehari-hari kita jalani, yaitu hidup itu sendiri. Hidup itu asalnya dari mana? Ya, kenapa kok bisa hidup? Itu. Nah, yang hidup itu apa ya? Hewan ya, tumbuhan ya, manusianya ya, orang-orang ini kan bisa hidup itu dari mana? Lah, mencarinya itu bukan di luar. Yang kita teliti itu ya dalam diri kita sendiri nih. Hidup kita ini asalnya dari mana, kok bisa hidup, bisa merasakan hidup. Nah, itu asalnya dari mana? Itu kan apa bisa itu diteliti sama fisika, sama ilmu kimia, macam-macam, itu apa bisa. Nah, sedangkan ketika mati, nah itu kenapa bisa mati? Nah, itu apa kolaps. Nah, orang-orang banyak berbicara tuh tentang energi. Oh, ini energinya habis, baterainya habis, ya makanya mati, ya. Nah, itu ya, kita kembalikan ke masing-masing aja. Itu baterainya habis terus mati. Ya, jasadnya masih utuh, ya, padahal fisik itu punya energi masing-masing, ya kan. Ya, contohnya energy drink. Ya kan, makanan berenergi, minuman berenergi, ya, itu udah ada energinya, ya, tapi kan nggak hidup tuh. Tuh, nah, hidup itu asalnya dari mana? Nah, yang menyebabkan hidup itulah yang harusnya jadi pusat hidupnya manusia itu sendiri. Ya, hidupnya diri sendiri ini dari mana, kan gitu. Ya, hidupnya orang lain ya dia sendiri, kan gitu. Nah, hidupnya kita sendiri ini ya, asalnya dari mana? Lah, itulah dia yang menjadi pusat, yaitu pusat atas segala perbuatan, keputusan-keputusan, pusat atas segala perkembangan, pertumbuhan, keseimbangan. Nah, jawaban dari semua pertanyaan itu, nah, itulah pusat hidup itu. Ya, pusat hidup itulah pusat segalanya yang bisa kita ketahui. Nah, itulah ya, kalau cari Tuhan-Tuhan yang di luar itu ada apa tidak, itu kan gimana caranya. Ilmu pengetahuan bakalan kerepotan, ya. Nah, tapi semua itu kembali ke masing-masing, metodenya sendiri-sendiri. Ya, kalau di Jawa ada namanya prinsip keseimbangan. Nah, keseimbangan luar dan dalam. Luar dan dalam ini
balance, seimbang. Nah, itu makanya diistilahkan kalau di wayang ada Nakula Sadewa juga, luar dalam itu sama. Jadi kulo sama dewonya itu kembar. Nah, Nakula Sadewa ya, Nakula Sadewa juga bisa diartikan nungkulo sak dewa, nungkul sak dewa. Menjadilah baik seperti dewa, dewasa. Itulah. Ya, ada prinsip keseimbangan untuk tataran jagat dumadi, ada untuk tataran jagat gumelar, ada keseimbangan diri sendiri. Ada untuk jagat gumelar itu ya keseimbangan antara diri sendiri dengan alam sekitarnya, antar kemanusiaan, itu ya juga harus seimbang. Itu metodenya masing-masing lah ya, dengan memperhatikan segala sesuatu itu nanti akan ketemu sendiri ya kesimpulannya masing-masing. Hanya ada kisah mencari Tuhan itu, lihat bulan tuh, wah jangan-jangan Tuhan, tahu hilang, oh bukan Tuhan. Lihat matahari, oh matahari Tuhan, ternyata hilang, bukan Tuhan. Lihat apa yang kira-kira besar ini, apa jagat raya ini, ternyata gimana ya, itu yang selamanya nggak hilang, itu apa yang selamanya ada kan. Itu proses-proses manusianya ya, dalam pencarian jati dirinya sendiri ya. Jati diri itu ya jati dirinya sendiri, itulah. Nah itu nah, makanya ilmu itu kelakone kanthi laku ya. Kalau nggak melakoni ya nggak bakalan ngerti ya. Itu harus dijalani dengan laku nyata. Nah itulah ya, mungkin ada yang lain. Menurut kalian gimana ya? Nah yang percaya ya silahkan, yang tidak percaya ya silahkan ya, sudah ada percayanya sendiri-sendiri. Yang golput ya silahkan, nah, sudah ada golputnya sendiri-sendiri. Salam rahayu.